Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raska Hasiduddin Ramadan. Di sini saya akan menerangkan apa itu framework. Dari skema gambaran yaitu monolitik. Monolitik itu seperti ini, database-nya cuma mengacu pada UI dan business logic, data access layer, dan dia cuma berpendirian satu saja. Sementara microservice arsitektur dia itu bercabang-cabang, namun dalam satu UI, tapi mempunyai beda-beda kepala, yaitu microservice. Pada setiap pengelompokan bagiannya, microservice, dan ini dia database-nya. Monolitik. Monolitik dalam arsitektur perangkat lunak mengacu pada sebuah metode di mana semua elemen proyek aplikasi dibangun berdasarkan pada suatu atau unit-unit tunggal. Dengan kata lain, di sistem monolit, program seluruh bagian program elemen aplikasi yang berbeda, misalnya UI, bisnis logika, interaksi dengan database, ditulis pada suatu kode besar dan berjalan pada satu proses. Ciri-ciri monolitik yaitu kesatuan tunggal, semua fungsi aplikasi berada dalam satu kode, sumber atau modul besar. Tightly coupled. Komponen-komponen dalam aplikasi monolitik sering terikat erat sehingga sulit untuk mengubah satu bagian tanpa mempengaruhi bagian lain. Deployment tunggal. Ketika ada pembaruan atau perubahan, seluruh aplikasi perlu dideploy ulang. Skalabilitas vertikal. Biasanya memerlukan peningkatan kapasitas server, skala vertikal untuk menangani peningkatan beban. Kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan, mudah dibangun, mudah diuji dan dideploy, ideal untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Kekurangannya, seiring bertambahnya ukuran aplikasi, semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Skalabilitas terbatas, karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya bagian tertentu saja. Microservice. Microservice adalah jenis arsitektur perangkat lunak di mana aplikasi besar dibagi menjadi layanan kecil dan bebas, yang disebut service. Setiap service atau microservice berurusan dengan satu fungsi tertentu dan dideploy secara independen satu sama lain. Microservice digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain melalui antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Dan ini biasanya dilakukan melalui protokol HTTP, REST atau message. Ciri-ciri microservice. Layanannya independen. Setiap layanan adalah unit yang berdiri sendiri dan memiliki tanggung jawab tunggal. Dikembangkan dan dikelola secara terpisah. Tim yang berbeda dapat mengembangkan layanan berbeda tanpa mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Deployment independent. Setiap layanan dapat dideploy, diubah, atau di-scale tanpa harus mempengaruhi layanan lain. Skalabilitas horizontal. Setiap layanan dapat di-scale secara independen untuk memenuhi permintaan atau beban yang meningkat. Komunikasi melalui IPE. Microservice berkomunikasi satu sama lain melalui IPE yang jelas seperti HTTP, or REST, gRPC, atau protokol pesan lainnya. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan, skalabilitas lebih baik karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen tanpa mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Toleransi kegagalan lebih tinggi, karena jika satu layanan gagal, itu tidak mempengaruhi layanan lainnya. Kekurangannya, arsitektur lebih kompleks, memerlukan orkestrasi layanan, dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Dibutuhkan pengawasan lebih pada proses deployment dan pemeliharaan karena banyak layanan independen yang harus dikelola sehingga membutuhkan SDM yang lebih. Front-end adalah bagian dari aplikasi perangkat lunak atau situs web yang langsung berinteraksi dengan pengguna user. Front-end seringkali disebut sebagai client-side.
karena mencakup semua elemen ditampilkan di sisi pengguna klien melalui browser atau aplikasi lainnya. Teknologi yang digunakan seperti HTML, CSS, JavaScript yang pada umumnya menggunakan framework seperti React, Angular, dan Vue. Backend. Backend adalah bagian dari aplikasi perangkat lunak atau situs web yang beroperasi di sisi server dan bertanggung jawab untuk menangani logika bisnis. Interaksi dengan basis data, autentikasi, otorisasi, dan pengelolaan data. Backend sering disebut sebagai server side karena bekerja di server yang tidak terlihat langsung oleh pengguna. Teknologi yang digunakan seperti PHP, Node.js, Java, Golang dengan database MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Full stack. Full stack mengacu pada pengembangan perangkat lunak yang mencakup baik front-end client-side maupun back-end server-side. Dari sebuah aplikasi, seorang full stack developer adalah pengembang yang memiliki keahlian di kedua bidang ini, memungkinkan mereka untuk mengerjakan semua aspek dari pengembangan aplikasi, mulai dari antarmuka, pengguna, hingga logika bisnis manajemen data server. Kesimpulan, monolitik, microservice, front-end, back-end, dan full stack adalah konsep kunci dalam pengembangan perangkat lunak di mana monolitik dan microservice adalah pendekatan arsitektur, sementara front-end dan back-end mencakup bagian aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna dan mengelola logika bisnis. Dan full stack menggabungkan keterampilan keduanya untuk menangani keseluruh spektrum pengembangan aplikasi. Terima kasih telah mendengarkan PowerPoint saya dan ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.